Apa temanya? Shalom guys, bertemu lagi bersama kami di Boom Bincang Orang-Orang Muda. Wah, pasti kalian udah pada kangen kan lihat muka kita bertiga ini yang cantik-cantik, unyu-unyu dan manis. Ya aku. Oke. Karena minggu kemarin kan kita nggak tayang nih, tapi kami hadir lagi minggu ini untuk membagikan sebuah betul, informasi yang tentunya berguna bagi kita semua ya. Oke. Bincang Orang-Orang Muda akan membahas sebuah tema yang sangat menarik bagi kaum muda tentunya. Oke. Jadi, apa temanya? Strawberry Generation. Strawberry itu kan buah kan? Itu buah yang sangat kalau dilihat warnanya merah. Kadang pucat juga. Oh ya, tapi kan kita lihat yang bagus. Oh ya, warna merahnya, terus segarnya itu pasti menarik perhatian kan, menarik mata. Cantik warna. Iya, cantik. Terus biasanya rasanya apa ya? Manis, asam-asam kecil gitu lah. Bikin seger lah pokoknya di lidah kan. Terus Gak seger juga sih. seger loh. Oke. Pernah nggak makan strawberry? Seger loh Tere. Pernah, tapi kayak Kapan terakhir? nggak tahu. Intinya waktu aku di sini nggak pernah lagi makan strawberry. Gitu. Aku pernah sih. Di sini, di mana? Oh ya. Di STE. Kapan? Nah, waktu itu dapat oleh-oleh sih. Dari Kak Endang. Situ murah. Oh, aku nggak dapet. Iya, memang waktu aku itu sama habis. Kak Endang kan satu daerah, jadi memang banyak strawberry Oh, di di Curup daerah. Payang ya? Di Curup sih lebih. Curup, Oh, bro. oh Ya, curup. tepatnya di Curup. Oh, di situ banyak strawberry kak. Banyak. Kira-kira berarti liburan ini tolong dibawakan Yes. ya Kak ya? Iya, Yang doakan, gede-gede ada nggak yang gedenya? doakan aja biar aku libur ya. Amin ya Tuhan, semoga kakek bisa Oke. libur bawa strawberry. Amin. Amin. Berbicara tentang generasi strawberry. Generasi strawberry ini apa ya kira-kira kalau menurut Tere? Generasi strawberry, generasi yang seperti strawberry, indah nak, tapi lembek. Lembek. Emang strawberry lembek? Iyalah, kalau busuk. Oke. Emang lembek sih dia dipencet dikit aja langsung. Iya, hancur. bukan hanya Iya. busuk aja yang lembek. Itu jadi. Ya benar. Kalau Rika? Generasi strawberry itu kayak mental tempe. Mental tempe. Kenapa tuh mental Enak tempe? dong, garing. Iya, tempe Kreatif tapi cepet hancur. Wow, rapuh. Emang apa sih nggak boleh? Jadi biasanya generasi strawberry ini ditujukan kepada siapa sih? Kemarin aku sempat baca artikel sih, aku baca itu generasi strawberry ini tuh sekitar tahun 97-an sampai ya 2000-an lah ya. Terus ini tuh pertama kali muncul di negara Taiwan. Oke. Oh iya, aku juga sempat baca sih karena kita kan mau bahas ini, jadi aku sempat baca materi. Itu generasi strawberry itu bermula di negara Taiwan karena pada waktu itu orang tua di tahun pokoknya itu penyebutan generasi strawberry itu dimunculkan sekitar tahun 70-an 1970-an di Taiwan. Kenapa? Karena para orang tua melihat bahwa orang-orang anak atau anak-anak muda di Taiwan itu mereka punya mental yang rapuh, lemah dan kelihatan Mental manja. Tempe berarti kan? Iya, mental Cepat-cepat tempe, ya. mental kerupuk juga Ya, kan. peciut. Nah, jadi bermula dari situ dan mungkin sekarang banyak digunakan oleh negara-negara lain untuk menyebut anak-anak muda yang bermental tempe, bermental kerupuk itu dengan sebutan generasi strawberry. Itu sih ya. Tapi lebih halus lah ya, strawberry generation.
daripada mental. Awalnya aku dengar generasi strawberry gini, strawberry kan bagus, enak, ya pokoknya terlihat menarik lah. Tapi kok ditujukan kepada orang-orang yang punya mental lemah. Oh ternyata karena strawberry itu kan lembek kan, mudah hancur. Tapi memang menurut aku nih ya, memperhatikan anak-anak sekarang ini, kalau anak-anak tahun sekarang ini banyak juga ya generasinya anak-anak muda sekarang. Tapi aku lebih berpikir kayak gini, kayak memang itu tepat untuk ditujukan kepada anak-anak yang remaja, pemuda, dan orang-orang yang kayak masih mencari jati diri. Karena ya menurutku pribadi, anak-anak di usia segitu tuh punya banyak ide kreatif yang sebenarnya kalau kita bisa kembangkan, itu akan menghasilkan suatu karya yang baik. Tapi masalahnya banyak anak-anak muda yang nggak mencintai proses. Jadi dia coba sekali gagal, ya udahlah kayak gitu. Langsung ini cepat ya langsung mundur kayak gitu. Iya, cepat putus asa sih. Iya betul. Aku mau tanya nih, kira-kira karakteristik orang itu termasuk dalam generasi strawberry itu apa, Rika? Ciri kalau dia tuh generasi strawberry. Manja nggak sih? Manja, oke. Ya, kenapa? Coba jelasin. Manja karena anak-anak itu pasti pengennya itu kayak diturutin gitu, apa yang misalkan nih kayak aku mau minta sama orang tuaku tuh harus gitu, dan itu tuh harus diturutin orang tuaku gitu. Kalau dari Tere? Udah menyerah guys. Menyerah. Jadi kalau misalkan mau mencoba sesuatu terus di depan ada halangan yang kayak menghambat, ya udahlah cari yang lain aja atau nggak usah dilanjutkan, jadi kayak gitu. Manja, mudah menyerah. Sebenarnya masih banyak lagi kan karakteristiknya. Kira-kira generasi strawberry ini memang harus dilalui oleh semua orang, atau karena memang ada penyebab kenapa orang-orang tersebut memiliki mental lemah seperti itu? Ada penyebab sih menurutku. Apa kira-kira? Menurutku yang kayak tadi dibilang Kak Rika itu manja, karena berbeda nih kalau orang perkembangan di anak-anak zaman dulu sama zaman sekarang tuh perbedaannya cukup signifikan ya, cukup terlihat dengan jelas. Pernah nggak sih orang kakak sharing sama orang tua sama mama papa di rumah, kayak ketika mereka bercerita, aku dulu itu kalau sekolah harus jalan sekian kilo, harus kayak gini. Pokoknya banyak usaha yang mereka lakukan untuk mendapatkan sesuatu. Nah, kalau zaman sekarang ini semuanya itu kan udah serba cepat. Kalau mau sekolah tinggal diantar, kalau mau sesuatu tinggal misalkan mau belajar tinggal beli online. Pokoknya semua itu dipermudah. Nah, itulah yang menyebabkan generasi strawberry sekarang semuanya itu makin dipermudah, sehingga anak-anak semakin manja dan males untuk ngapa-ngapain karena instan gitu. Kalau menurutku juga keadaan keluarga atau pola asuh orang tua juga sangat menentukan anak itu seperti apa kan. Contohnya misalnya kayak tadi Tere bilang, mau beli ini mau beli itu dipenuhi oleh orang tua, selalu dipenuhi oleh orang tua. Terus misalnya juga contoh anaknya ini nggak diajarkan mandiri. Contohnya gini, misalnya ada pekerjaan rumah, PR, tugas apapun itu, orang tuanya bilang ya udah sini mama kerjain. Benar. Itu sangat memanjakan anak, jadi bisa menyebabkan atau ya memunculkan generasi lembek, lemah, karena dia nggak tahu yang namanya perjuangan, nggak tahu yang namanya proses. Jadi ya terima enaknya aja gitu. Tapi nih pertanyaannya, kalau dari kita tadi kan bercerita tentang pola asuh, aku mau nanya dong, kalau di keluarga kakak-kakak atau kakak-kakak ini mendapat pola asuh yang bagaimana sih di rumah dari orang tua? Apakah sebenarnya aku loh yang diasuh untuk menjadi generasi strawberry ini atau bagaimana? Nanya ke siapa duluan Ya ini? ke siapa aja lah yang mau terbuka hati dan pikiran. Sekarang ya aku ngerasa sih aku juga mungkin termasuk bagian ini generasi strawberry. Karena kenapa? Aku ketawa sebentar ya. Okay. Kenapa aku bilang kayak gitu? Sekarang kalau misalnya aku menghadapi masalah, aku susah cari jalan keluar. Sedangkan kalau orang-orang yang bermental kuat,
ataupun yang sudah terlatih dari kecil, itu pasti orang tua akan tahu bagaimana cara mendidik anak supaya anaknya ini ketika mendapat masalah bisa cari solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya itu. Sedangkan aku sampai sekarang masih sulit untuk menemukan jalan keluar kalau nggak dibantu orang lain. Kalau dikasih pilihan pun aku masih sulit untuk memilih. Jadi pola asuh orang tua yang aku dapatkan mungkin bisa dikatakan aku kurang diarahkan gitu untuk bisa menghadapi tantangan hidup ke depan, karena mungkin kesibukan orang tua kan dari kecil sampai besar gitu. Berarti sebenarnya peran orang tua itu penting sekali Sangat untuk penting. menentukan generasi si anak ini ya. Kalau Karika sendiri? Ya kalau aku pola asuh keluarga itu orang tua aku itu dari kecil tuh memang aku sama adik aku itu tuh udah diajari untuk berjuang sendiri. Kayak kamu tuh harus bisa gitu, harus berjuang gitu. Kalau kamu ini, kamu harus berjuang gitu. Kayak nilai gitu kan. Kalau misalkan kamu dapat nilai besar, ya kamu harus belajar gitu. Kamu harus berjuang. Gak bisa kamu dapat nilai bagus tapi gak berjuang. Itu sih. Tambahan dong dari aku, kurang tadi. Aku di rumah juga jarang dimarah. Tapi kalau misalnya ada orang lain, makanya di sini memang pembentukan itu benar-benar berat buat aku. Karena ya tau lah kan, kakak tingkat sering marah, ngebentak, Besi menajamkan besi. Jadi kayak aku nggak bisa dimarah, aku nggak bisa dibentak. Ya walaupun berusaha sekuat mungkin menahan air mata, itu nggak bisa. Itu ya sama aja kan dengan mentalnya lemah. Lembek ya, Iya, kerupuk cucu. ciut. Kalau udah dibentak dikit ya kak. Oke, jadi kan tadi kan Tere udah nanya kita berdua nih. Sekarang aku balik nanya, kamu gimana? Oh, kalau aku sih dari kecil itu sebenarnya aku diasuh atau dalam pola didikan yang kamu harus berjuang, tapi ada titik-titik yang membuat aku ya lemah gitu. Kayak orang tuaku itu ngajarin gini, kalau kamu mendapatkan sesuatu kamu harus berjuang. Contoh, kalau kamu nanti juara, kalau kamu dapat nilai segini akan dikasih hadiah. Jadi kebiasaanku nih sebelum kami ujian sekolah itu, sebelum ujian pasti taruhan. Nanti kalau aku juara dapat apa? Jadi kayak gitu. Nah, Imbalan iya, ya. dari taruhan itu aku diajarkan untuk benar-benar berjuang, belajar, berjuang keras. Jadi kayak orang tua tuh ngajarkan nggak ada segala sesuatu yang kamu dapat itu tanpa perjuangan itu nggak ada. Tapi kamu harus berjuang untuk mendapatkan sesuatu kayak gitu. Tapi ada tapinya nih guys. Sama yang kayak Kak Kay bilang, aku tuh di rumah jarang untuk dibentak-bentak, jarang untuk dimarah-marahi. Jadi sekali jumpa orang-orang yang kayak bernada tinggi dikit aja kayak aku udah langsung kayak ciut gitu. Jadi aku nggak tahu aku berada dalam pola didik apa sebenarnya. Gitu. Terus kadang kalau aku dengar kan teman-teman cerita, kamu cerita, orang tua nyuruh, pokoknya kalau bisa dapat nilai bagus kan, harus dapat nilai tinggi. Aku di rumah nggak pernah digituin. Enggak, karena tanpa disuruh pun nilaiku udah tinggi. Oh my god, ini oh my god. Wow. Aku mendengarnya langsung ciut. Oke Bercanda. guys. Tapi aku salut loh dengan anak-anak yang didorong banget sama orang tuanya untuk dapat nilai tinggi. Aku ya memang dikasih semangat sih, cuman nggak pernah dituntut untuk dapat nilai segini. Mungkin karena orang tua kakak udah berpikir si kayak ini udah memang itulah Bisanya naturnya dia pintar itu ya kan. benar. Enggak juga sih sebenarnya. Itu karena orang-orang di kelasku standar kan. Jadi aku ya Sombong ya Bu. Bukan merendah untuk meroket guys. bercanda. Jadi gitu, aku seneng loh dengar cerita kayak gitu. Serius. Okay. Nah, gini guys. Jadi sebenarnya generasi strawberry itu sangat ditentukan oleh keadaan keluarga. Misalnya, kenapa generasi strawberry ini ada? Karena biasanya anak-anak zaman sekarang dididik atau dibina dalam keluarga yang serba berkecukupan. Berbeda dengan orang tua kita mungkin yang zamannya susah-susah banget. Jadi mereka
mengerti benar tentang perjuangan dan proses kehidupan itu sendiri. Sedangkan kita instan. Jadi mental seseorang itu memang dibentuk dari proses kehidupan manusia, dan karakter yang ada dalam diri kita juga terbentuk dari proses kehidupan manusia. Kita nggak bisa dapetin karakter yang baik hanya dengan proses yang sangat instan. Jadi untuk anak-anak muda di rumah perlu diketahui, jangan salahkan orang tua ya, jangan salahkan orang tua karena mendidik kita dengan cara-cara yang kayaknya kita serba berkecukupan dan mungkin berlebih. Tapi kalian juga harus melihat diri sendiri. Kalau misalnya merasa, ini aku tanya dulu sama kalian berdua, kalian termasuk nggak ke dalam generasi ini? 50-50 sih kalau aku bilangnya. Kalau aku pribadi itu kayak 50-50 sih Kak. Bagian apa yang termasuk? Mudah menyerahkah atau manja atau? Gak tahu sih, manja ya. Mudah menyerah ya. Nih ya, ya semuanya. Pada akhirnya aku adalah generasi ini guys. Kayak I don't know lah menjawabnya. Rika? Kalau aku sih manja enggak, karena memang dari kecil ya enggak dimanjain gitu. Tapi kalau mudah menyerah, iya sampai sekarang kadang aku suka mudah menyerah gitu. Berarti kan karakteristik dari generasi strawberry ini kan ada di dalam diri kita kan. Aku mau nanya nih sama kalian, kira-kira kalau kalian udah tahu ada bagian ternyata ada karakteristik ternyata ada di dalam diri kalian, bagaimana cara kalian mengatasinya dan menyikapinya? Aku sih karena aku memang orangnya ada salah satu di karakter si generasi strawberry ini mudah menyerah itu kan. Jadi tetap coba untuk berjuang gitu. Jangan cepat putus asa. Kalau misalkan emang susah, ya coba lagi gitu. Sama sih, aku juga sebenarnya lagi belajar juga untuk tetap terus berjuang untuk keluar dari si mudah menyerah ini. Kalau ditanya aku sih Kak, kalau untuk keluar dari zona ini, aku lebih ke pergaulan sih. Jadi karena aku kenal siapa diriku, jadi aku harus cari teman-teman yang mampu untuk mendorong aku ke arah lebih baik. Contohnya nih kayak mudah menyerah kan. Jadi aku harus cari teman-temanku yang memang benar-benar memotivasi aku untuk bersyukur akan apa yang ada saat ini sama aku, dan ya upgrade diri untuk tetap semangat bro, kayak gitu dengan apa yang ada. Jangan gampang menyerah. Aku ya, kalau aku sendiri kan aku juga termasuk dalam bagian ini. Kan generasi strawberry ini generasi yang tidak tahan dengan tekanan, dengan masalah. Sedangkan ya hidup harus punya masalah dong. Kalau nggak punya masalah berarti udah mati, udah jadi mayat. Jadi mau nggak mau harus tetap kita hadapi masalah itu. Salah satu prinsip yang harus dimiliki oleh kita sebagai orang-orang percaya tentunya tetap mengandalkan Tuhan. Berpikir, pokoknya tanamkan dalam pikiran kita, aku pasti bisa. Sama aku setuju sama kayak Tere tadi, cari orang-orang atau orang-orang di sekitar kita sangat bisa menolong kita. Dengan kita mengetahui bahwa diri kita seperti ini, kita bisa cari orang yang bisa membantu kita untuk mungkin melengkapi kelemahan kita, atau mungkin untuk memotivasi kita untuk kita bisa keluar dari zona ini, zona yang mungkin tidak baik bagi diri kita sendiri. Gitu. Jadi bagi teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kalau kalian udah tahu bahwa mungkin kalian termasuk dalam generasi ini, coba cari tahu bagaimana kalian harus mengatasi, bagaimana kalian harus menyikapi. Mungkin dari kami bertiga yang sudah kami kasih tahu mungkin ya lebih baik mencegah sih daripada mengatasi. Tapi apa hubungannya ya mencegah? Emang kita bisa cegah? Mungkin untuk orang-orang tua ya. Ini iya. pesan ini untuk orang tua Orang tua. yang mungkin mengikuti tayangan anak-anak muda Ya, ini. bisa. Iya kan? Ya, Kayak karena mama aku mungkin mengikuti tayangan ini. Tapi Kak, gini, aku juga mau kasih
kan gak menutup kemungkinan orang-orang tua atau calon orang tua mengikuti tayang ini. Aku mau bilang gini, supaya kedepannya generasi strawberry ini menipis lah ya bisa dibilang, atau semakin berkurang, itu orang tua harus punya prinsip kayak gini. Memang benar-benar mendidik anak itu di jalan yang benar. Kalau kata Amsal kan gini, didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Jadi kalau memang dari dini anak-anak itu udah dididik dengan benar, besarnya mungkin ya akan lebih baik lagi, nggak nyusahin lah ya kan. Sebenarnya kata kasarnya menurutku generasi strawberry ini cukup menyusahkan orang tua karena kayak semuanya harus ke orang tua, apa-apa orang tua. Terus satu lagi nih, Amsal 13 ayat 24 itu, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Artinya memang anak itu perlu dihajar dengan apa namanya? Ya, anak itu perlu dihajar. Hajar maksudnya hajar dengan kasih toh, bukan dengan kekerasan. Iya, kekerasan. Ya seperti itulah, kalau memang anak itu buat kesalahan atau apa, perlu diajar supaya dia tahu bagaimana kehidupan yang sesungguhnya. Pada intinya sih sebagai orang tua ataupun calon orang tua, jangan sampai salah mendidik anak gitu. Terus kan sekarang tuh banyak tuh di sekolah-sekolah anaknya yang bermasalah, orang tuanya yang berantem. Yes. Itu sebenarnya kan membentuk jati diri anak yang apa ya, bersembunyi. Kalau maksudnya bersembunyi bersembunyi dari masalah, menghindar dari konflik. Harusnya kalau misalnya anak punya masalah itu biarkan dulu, bisa nggak kira-kira dia menyelesaikan masalah, bertanggung jawab dengan ya kalau memang sendiri. Dia udah benar-benar nggak tahu lagi jalan keluar, kita bantu cari jalan keluar. Jangan semuanya orang tua yang ambil alih. Benar sekali. Itulah yang menjadikan anak-anak itu memiliki mental lemah, mental yang rapuh. Strawberry. Ya, lembek. Kita jadikan generasi yang rapuh itu menjadi generasi yang tangguh. Wow. Gitu. Ini kita langsung ke landasan alkitabiahnya aja lah ya. Landasan teori. Iya, landasan alkitabiah, kan kita orang-orang teolog gitu. Aku inget nih dari salah satu ayat yang terdapat di Filipi 4 ayat 13 yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku jelasin dikit nih ya kenapa pakai ayat ini. Banyak juga apa-apa. Tapi kalian bosan lagi denger aku ngomong? Kalau pakai Enggak, ya karena aku jarang ngomong kan. Di sini aja aku sering ngomong kan. Karena tuntutan harus banyak ngomong. Bohong guys, memang banyak ngomong. Terus oke, stop. Kenapa aku bilang dari ayat ini segala perkara dapat kutanggung dalam Dia? Jadi kan tadi dari penjelasan kita dari awal tadi kan mengatakan bahwa generasi strawberry ini generasi yang memiliki mental yang lemah, nggak kuat dengan tekanan, biasanya menghindar dari masalah, pokoknya nggak mau ada konflik dalam dirinya. Jadi ya itu yang membentuk dia memiliki mental yang lemah, yang rapuh. Nah, ayat ini mengingatkan kita bahwa segala perkara dapat kutanggung. Jadi segala hal, masalah, tekanan, pergumulan hidup yang kita hadapi tuh ya hadapi, karena kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena Tuhan yang akan membuat kita kuat, membuat kita tangguh dalam menghadapi semua perkara yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Gitu, udah ngerti kan adik-adik? Ngerti tante. Nah, kalau aku sendiri nih Kak, gini, aku kayak terberkati sama sebuah cerita sama ceritanya Yusuf. Kan kita tahu nih, Yusuf itu adalah anak yang dimanjakan sama orang tuanya sampai pada saudara-saudaranya iri samanya kan. Yang mungkin kalau dibuat kehidupan zaman sekarang itu apapun yang diminta sama si Yusuf mungkin bapaknya ngasih kan, seperti itu. Tapi dalam keadaan dengan dia dicukupi seperti itu, dengan dia dipenuhi, dengan dia dimanjakan sama bapaknya, ketika dia keluar dari zona nyamannya itu dia tetap bisa tangguh untuk hidup dengan proses, dengan keadaan yang waktu dia dijual, pokoknya waktu dia banyak dapat goncangan-goncangan dia bisa menghadapinya. Jadi kayak aku mau bilang gini, anak-anak muda meskipun di rumah kita cukup dimanjakan, tapi ketika dari dalam diri kita mampu untuk mencoba untuk menghadapi tantangan, pasti kita bisa keluar dari zona si strawberry ini. Jadi seperti itu. Jadi
inti dari si Yusuf juga mengandalkan Tuhan sih dari dalam hidupnya. Jadi memang kalau kita anak-anak Tuhan ini dalam apapun harus mengandalkan Tuhan ya, supaya kita enggak apapun yang diberi sama kita enggak yang negatifnya kita ambil, tapi yang positifnya, seperti itu. Ya, dari segala masalah itu kita bisa melihat dari sisi positifnya. Yes. Oh my God! Wow! Oke. Kakek, kalau kakak dari Filipi tadi, aku punya satu ayat Alkitab andalan nih, dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia, artinya Tuhan, akan memberikan kekuatan kepada kita yang udah lelah dengan semua kepenatan yang ada, semua tekanan yang ada, semua yang buat kita mumet. Dan dia juga akan memberikan semangat kepada kita. So, kembalilah kepada dia. Kembalilah kepada dia. Metong dong. Berharaplah kepada Tuhan. Teruslah berharap kepada Tuhan. Terus generasi strawberry ini kan generasi yang cepat capek lah ya, bisa dibilang generasi cepat capek. Butuh healing, betul, butuh healing. Nah, Self healing. healingnya anak Tuhan itu tahu nggak apa? Apa tuh Kak? Komunikasi dengan Tuhan. Berdoa dong. Betul. Kalau kita mungkin healing jalan-jalan, makan-makan atau apalah, mungkin itu Sesaat. iya healing yang Sesaat. hanya bersifat fana, sesaat sementara. Udah Tapi kalau kita sesaat ngabisin uang lagi. ya, Emang apa sih gak boleh? terus kalau misalnya kita pengen healing yang benar-benar itu, kita komunikasi sama Tuhan. Itu kan ada di firman Tuhan juga, Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita kan. Ya, ya itu. Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita kalau kita itu terus berharap kepada Tuhan. Walaupun banyak masalah hidup yang harus kita hadapi, kalau kita berharap sama Tuhan, pasti kita akan bisa melewatinya. Oh my God! Wow! Oke, sebegitu nggak begitu banget sih. Maksudnya sekian pembahasan yang sudah kita kupas. Mudah-mudahan teman-teman di rumah bisa mengerti, bahkan bisa mengidentifikasi dirinya sendiri. Aku kira-kira termasuk generasi strawberry nggak sih? Kalau misalnya termasuk, silakan ikuti tips yang sudah kami berikan untuk mengatasinya. Bagaimana caranya bisa keluar dari zona ini? Mungkin nggak mudah dan susah, tapi kalau kita mau diproses dan mau berjuang, pasti kita bisa Yes. melewatinya. Nah, begitu. Oke, sekarang kita mau berdoa dulu untuk menutup materi yang sudah kita bahas pada sore hari ini. Minta dengan kasih Teresia yang berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini kami telah selesai berbincang-bincang mengenai Strawberry Generation. Kami berdoa Tuhan memberkati kami anak-anak muda saat ini. Biarlah kami boleh keluar dari zona nyaman kami. Biarlah kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Kami tidak bersembunyi di balik proses yang ada. Kami boleh tahan dengan tantangan-tantangan yang ada di depan kami. Bahkan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berdampak bagi sekitar kami. Terima kasih banyak Tuhan. Bahkan untuk teman-teman muda di luar sana yang saat ini menyaksikan tayangan ini dan yang saat ini sedang bergumul, kami berdoa biar Tuhan yang terus menolong dan memampukan. Terima kasih banyak Tuhan. Sungguh kami berdoa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Oke guys, terus saksikan tayangan Boom di hari Minggu, setiap minggu ya, jam 8.30 malam atau jam 20.30 WIB. Dan jangan lupa untuk terus saksikan kami di live FB YPPIB Sumbaksel STTE dan di YouTube YPPIB STTE. Inilah kami para anggota Boom. Oke, saya Kezenian Tirwama. Saya Teresia Ulan dari Sinaga. Saya Rika Afriani Harahap. Pamit undur diri. Bye-bye. Dah.